Ya, kemarin saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19 yang sekarang kita sebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Saya pastikan bantuan subsidi upah tepat sasaran. Ini sesuatu yang dinanti-nanti oleh pekerja Indonesia saat ini. Disuruh daftar, ada koordinator di sini, ke Pamong, perangkat desa. Kita menyerahkan fotokopi KTP sama KK, cuma itu saja, sama uang 20.000 untuk iurannya. 1 bulan dapat kartu kepesertaan BPJS. Dapat BSU itu kalau nggak salah akhir Agustus itu kan ada subsidi gaji, itu bapaknya dapat. Dikasih tahu sama perangkat desa itu disuruh untuk membuka rekening di BRI. Bapaknya buka, kita bukakan rekening. Sebelum dapat subsidi gaji itu, bapaknya sudah meninggal. Kebetulan bapaknya meninggal tanggal 4 September. Tapi bapaknya tetap mendapatkan subsidi gaji. 2 kali dapat. 7 hari setelah bapaknya meninggal itu kita sudah laporan ke BPJS kalau bapaknya sudah meninggal. Kalau nggak salah 1.200.000. Itu toh nggak ada apa, saya kan nggak kenal apa PU, BPU, nggak kenal gitu loh. Dapat orang tua saya 2 itu dapat, satu juta 200 dia dapat dari rekening orang tua sama orang tua saya sendiri, tapi ikutnya BPJS, ikut Sidoarjo ya.
tak pendaftaran ini kan ngawur, dulu itu ngawur. Pas daftar ngawur, saya ya ngawur, percaya. Waktu itu syaratnya apa aja sebenarnya? Untuk kan itu toh. Tetap berada di tempat. Data yang diambil ini hanya sepihak dari data teman-teman BPJS Ketenagakerjaan, tidak melibatkan teman-teman serikat pekerja. Kami berharap serikat pekerja ini dilibatkan karena kami tahu real kondisi anggota di bawah gitu loh. Jadi verifikasinya, jadi pemerintah itu milik gampangnya, nggak mau susah. Kenapa kok yang dapat itu pekerja yang terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya lengkap, by name, by address, nomor rekening juga ada. Pemerintah nggak mau susah-susah turun ke bawah, ngecek ke kawasan industri, ke pabrik-pabrik, upahnya berapa, kondisi pekerjaan seperti apa. Jadi melihatnya itu dari data BPJS TK. Lah untuk mengoptimalkan itu harusnya melibatkan kami serikat pekerja untuk memverifikasi atau mendata pekerja yang berhak mendapatkan PSO. Salah segmen pendaftaran. Wong sudah tak omongin. Kalau salah segmen pendaftaran siapa yang daftar? Mantri Pasar tidak daftar. Mantri Pasar hanya tugasnya mengambil fotokopi KTP. Yang situ diterangkan nomor HP ya, diserahkan ke kantor. Yang memasukkan itu dimasukkan ke PU, BPU, ada orang kantor. Tolong dikirim data-data teman-teman yang sudah ikut BPJS Kerja. Saya ngirim. Nah, itu harus dilampiri nomor rekening bank. Kayak apa sih mas, saya bilang itu. Kata itu bantuan, temenan itu. Ya pokoknya saya diberi tugas untuk mencari data-data peserta. Nah, data itu nanti saya kirim ke Jakarta. Masalah dapat dan tidak tergantung sana. Dia sudah ngomong begitu. Tentu datanya harus jelas. Data calon penerima bantuan tentunya bersumber dari data peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentu datanya itu ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Yang kedua, kita berharap dalam aturan itu data itu sudah terverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui melakukan verifikasi serta validasi data untuk calon penerima bantuan sesuai dengan Permenaker yang tadi saya sebutkan nomor 14 tahun 2020. Ini konteksnya kita bicara tahun 2020 ya. Jadi jelas di sini selama memenuhi persyaratan dan ada perbankan, uang itu pun tidak pernah adanya mampir di Kemenaker. Di mekanisme sudah saya jelaskan bahwa kami dapat data setelah diverifikasi dan validasi. Jadi kalau itu terjadi, kita tinggal mengecek validasi. Mana nomor orang-orang itu? Mana nomor BPJS-nya dia? Dan siapa nama orang-orang itu? Biar kita coba tanyakan bagaimana proses validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh teman BPJS Ketenagakerjaan. Datanya kita dapat, datanya divalidasi,
data diverifikasi dulu, kemudian divalidasi, validasi dan verifikasi itu dari dasar Permenaker yang tadi. 14 Ya, 2020. Udah sesuai, kirim ke kita. Ternyata di lapangan enggak, kira-kira sampai kalah ya. Dan uangnya udah proses dengan dokumen-dokumen yang ada berita acara lagi. Tadi saya udah sebutin. Oke. Ada berita acara udah clear, berarti jelas. Data ini telah tervalidasi dan terverifikasi dan terkoreksi. Karena yang punya data bukan kami. Arahan pimpinan kami, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Ida Fauzia, jelas bahwa ini harus transparan, harus akuntabel, tepat sasaran. Prosesnya sudah menunjukkan bahwa yang tadi saya jelaskan, tahapan-tahapan itu sudah menunjukkan supaya kena sasaran. Tapi kalau terjadinya force majeure, itu indikasinya adalah mungkin oknum. Nah, kalau kita lihat dari plafon yang diberikan oleh Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu plafon 8,7 triliun lebih tersebut, kita ada sisa dana yaitu 1.791.477 juta rupiah yang sebelah kanan. Nah, ini kami laporkan, kemarin siang kami sudah memohon kepada Komite PEN dalam rapat daring yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan dan dihadiri oleh seluruh Komite PEN. Kami mengajukan usulan perluasan cakupan penerima manfaat BESU. Masih banyak dana yang belum terserap, ya. Dan itu sangat tidak diharapkan itu, karena pemerintah sudah menyediakan alokasi anggaran agar daya beli masyarakat meningkat, putaran uang di masyarakat tinggi untuk membantu rakyat pekerja formal, tapi targetnya nggak tercapai. Ya itu tidak tepat sasaran loh targetnya. Dan itu dibawa di lapangan itu kan memang banyak terjadi atau sering terjadi. Tapi kalau sistemik ya itu menjadi temuan itu. Oh iya. Kalau sistemik, kalau ada upaya-upaya sistemik ya itu pasti menjadi temuan. Dan itu harus diproses itu. Perbaiki aja dulu lah datanya, karena menurut saya itu jadi sumber masalah yang utama dan pertama. Kalau misalnya sumber data itu validasinya sudah maksimal, validitas datanya juga dapat dipertanggungjawabkan, itu bisa menjawab mungkin paling tidak 60% lah dari masalah salah sasaran ya, ketidak tepat sasaranan dari program ini gitu, penerima program ini. Karena dari situ aja sebenarnya kita sudah bisa mengoptimalisasi upaya untuk mencegah kerugian negara gitu. Kalau misalnya itu dibiarkan terus-menerus, apalagi itu terjadi berulang gitu ya, artinya orang yang harusnya tidak dapat kemudian di gelombang 1 dapat, gelombang 2 dapat, 3 dapat dan seterusnya, itu tetap dibiarkan, ya itu namanya kita melakukan pembiaran gitu ya atas kekeliruan data yang tadi. Kalau misalnya itu terjadi ke 1.000 orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, signifikan sekali gitu besaran kerugian negara yang bisa diderita akibat keteledoran lembaga negara mengelola tanggung jawabnya gitu. Itu kan sebetulnya kewajiban mereka untuk memperbaiki dan memastikan bahwa data itu valid ya, untuk kemudian dijadikan sumber
sumber informasi utama dan data utama untuk pelaksanaan program BSU ini. Kalau memang sumber datanya ada di BPJS Ketenagakerjaan, ya perbaiki aja. Itu kan kerja hari-hari yang sebetulnya sebelum pandemi pun itu sudah jadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan gitu. Itu sudah nggak bisa jadi dibiarkan, kecuali kalau memang ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari kekacauan tersebut gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya harus ditelusuri siapa, dan dia harus mendapat pertanggungjawaban juga, dimintakan pertanggungjawaban juga gitu. Dan kalau misalnya ada dugaan terkait pelanggaran, penyalahgunaan, penyelewengan, itu harus ditindaklanjuti tentu.